Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Anggi Regina Almas dari Kesos 2019. Di sini selaku moderator yang akan memandu diskusi kita pada hari ini. Sebelum kita lanjut nih ke acara selanjutnya, ada baiknya kita tahu dulu sebenarnya diskusi apa sih yang bakal kita lakukan kesempatan kali ini. Jadi teman-teman, diskusi kita pada hari ini merupakan rangkaian acara dari Praacara Jenggala FISIP UI yang hadir untuk mewadahi diskusi mahasiswa FISIP UI melalui medium film nih teman-teman, yang targetnya bukan hanya mahasiswa FISIP UI aja, tapi juga masyarakat umum. Nah, pada Praacara Jenggala sendiri terdapat 2 susunan acara nih teman-teman, yaitu screening film dan juga lomba esai. Seperti yang udah aku sebutin sebelumnya, acara yang akan dilaksanakan pada kesempatan kali ini yaitu screening film, yang mana filmnya ini merupakan karya anak-anak FISIP UI nih yang keren banget dan telah dilombakan pada ajang UI Art Award tahun lalu. Nah, film tersebut berjudul Trah. Selain screening film, kali ini kita juga akan berdiskusi nih dengan orang-orang hebat, orang-orang di belakang layar dari film tersebut. Maka dari itu, tanpa basa-basi lagi, kita langsung aja nih teman-teman untuk nonton film Trah yang merupakan karya anak-anak FISIP UI. Selamat menonton! Maaf ya mas, mbak, di rumah lagi nggak ada makanan. Monggo, ini diminum dulu ya. Nanti bibi cariin makanan. Gak usah repot-repot, Bi. Oh iya ya mas, mas atau mbak ada yang mau ambil lukisan bapak nggak ya? Itu tuh di ruang kerja bapak. Oh, enggak, Bi. Saya bingung ya mas, mau dikemanain? Dibuang juga sayang. Enggak, Bi. Nggak cocok di rumah saya. Lukisannya jelek ya mas, makanya dibilang gak cocok. Ya, jelek. Aneh. Kalau ada barang yang jelek di rumah mas Aji, pasti ngerusak citra mas kan. Kenapa? Ada yang lucu? Enggak apa-apa.
Lo gimana sama Diva? Gimana apanya? Ada rencana punya anak? Ya, kita lagi usaha. Ya, kalau cowoknya lo sih tetap nggak akan bisa, Mas. Ya ampun, Mbah. Saya kan udah sering pakai jasa Mbah. Ya udah. Nanti saya kasih tahu lagi detailnya ya, Mbah. Makasih banyak. Kenapa, Mas Aji? Andini, mau main dukun sampai kapan? Sampai cowok yang hamilin lo mati? Bukan urusan Mas lah. Terserah aku mau pakai duitku buat apa. Lo tuh hidup susah, makan susah, main dukun pula. Ya nggak heran sih kalau bapak ngusir lo dari rumah. Mending main dukun ya, Mas, daripada main judi. Din, udah. Omongan Mas Aji emang bener. Bener gimana? Itu emang salah kamu. Harusnya kamu nggak hamil dan nggak gugurin anak kamu. Lihat sekarang, kerjaan kamu cuma main dukun kan? Baru 3 tahun ya, Mas, gak ketemu. Udah langsung so suci. Berasa nabi. Din, kamu gak usah kurang ajar. Iya, kenapa Mas. sih? Gini, Bibi barusan nemu tongkat bapak di atas. Kira-kira ada yang mau ambil nggak ya? Enggak, Bi. Kalau buat Bibi gimana? Ya udah ambil aja. Tenan ya, Mas. Iya. Suwun ya, Mas. Iya. Kalau warisan bapak cuma lo pakai buat bayar dukun, mending lo nggak usah dapet aja. Mas Haji gak pantas yang ngomong kayak gitu. Paling nanti semuanya cuma buat Diva. Kok jadi aku? Maksud kamu apa? Semua orang juga tahu kalau lo nikah sama Mas Aji cuma buat harta kan? Kayak gitu, Mas. Mendingan dikasih ke mantan istrinya aja. Pasti bapak lebih seneng kan kalau kayak gitu. Gak usah ikut campur urusan aku dan Mas Aji. Itu bukan urusan kalian ya. Dulu semua urusan lo juga urusan gua, Div. Lo gak usah kekanak-kanakan, Chan. Gak perlu ungkit masa lalu. Ringan banget omongan lo ya, Mas. Gak heran sih. Kelihatannya sekarang lo udah lupa total sama mantan istri. Cukup! Kalau lo masih punya dendam sama gue, kenapa gak lo selesain dari dulu? Kenapa lo malah kabur setelah bikin perusahaan hampir bangkrut? Gua! Sarah, kan aku udah bilang kalau hari ini tuh aku lagi kumpul di rumah bapak. Perginya ya minggu depan. Kenapa jadi sekarang sih? Yang punya kerjaan kan bukan cuma kamu doang. Aku juga lagi banyak kerjaan di kantor. Ya udah, terserah kamu aja. Chan, Kenapa? Chan, bisa nggak kamu lebih sopan ke Mas Aji? Buat apa? Ya dia kan kakak kamu, Chan. Kakak? Iya, masa ngomongnya gitu sih? Dia udah bukan kakak gue lagi, Div. Kenapa gitu? Masih perlu lo tanya. Selama gue hidup, gue akan pastiin hidup lo dan Mas Aji gak bakal tenang. Kalian berdua gak bakal dapat apa-apa dari bapak. Ngomong apa lo barusan? Apa-apaan lo? Chandra! Oh, bisa-bisanya ya, hah? Bilang gue gak dapat apa-apa lagi dari bapak. Kalau lo dapat warisan, uangnya mau lo pakai buat apa sih? Buat ini. Kalau Diva, bosan tidur sama. Maksud lo apa? Oh, buat gaji sekretaris baru lo kan? Atau buat judi mas? Jaga omongan lo, Chandra. Emang mau diapain sih itu harta? Buat siapa?
Lo anak aja nggak punya, Mas. Lo ngerasa paling pantas dapat warisan? Iya, gue paling pantas. Karena lo punya anak. Keluarga gue yang paling harmonis, Mas. Hidup gue yang paling jelas. Tambah gue punya anak cowok pula. Gue gak pernah, Mas. Gue gak pernah ikut judi. Dan gue juga gak pernah ikut dukun. Lah, Mas Chandra sendiri gimana? Bukannya Mas kecandur penang? Gue gak nyangka. Lo pikir lo yang paling sempurna gitu? Hah? Punya anak gak bikin kedudukan lo lebih tinggi dari kita. Lo sendiri. Salah lo sendiri, Mandul. Lo juga. Nyesel sekarang gugurin anak lo. Kenapa? Permisi ya, Mas. Nanti aja, Bi. Enggak, Bi. Gua nggak bermaksud bilang gitu, Din. Tapi kalau lo emang gak siap buat punya anak, harusnya lo tuh nggak aneh-aneh. Ya, itu kan udah resikonya. Aku nggak pernah ya minta dihamilin. Mas Aji juga. Kenapa baru ngurusin aku? Iri karena cuma Mas yang nggak bisa punya anak. Maksud lo apa? Mas udah ninggalin aku sendirian. Kenapa baru sekarang ngurusin aku? Ya jelas harus diurusin. Kerjaan lo tuh cuma bikin malu keluarga. Aku bikin malu keluarga. Iya, kenapa? Ngaca dong Mas. Mas sendiri gimana? Bangga. Udah ngurut pacar adek sendiri. Hobi judi pula. Sama aja kayak bapak. Mas Chandra, coba bilangin ke Mas Aji. Tapi kamu emang gak bertanggung jawab, ya? Omongan Mas Aji kali ini emang gak salah. Ya nggak salah. Tanggung jawab. Iya. Tanggung jawab. Mas Chandra sendiri gimana? Mas Chandra yang udah rela ninggalin bapak sendirian. Mas Chandra yang udah bikin perusahaan kita hampir bangkrut. Mas Chandra masih pikir Mas pantas dapetin warisan itu. Aku yang paling pantas dapetin warisan itu. Ini imbalan karena 3 tahun ini aku hidup sendirian. Lo yang paling pantas, hah? Lo pikir dong, kenapa lo bisa diusir sama bapak? Bisa-bisanya rasa paling pantas dapat warisan. Gue anak tertua, gue yang nerusin usaha bapak, gue harusnya dapat. Mau kemana lo? Udahlah. Lo semua emang udah gak ada lagi yang rasional. Gue yang paling pantas dapat harta warisan itu. Kenapa lo? Gue yang paling gak bermasalah, Ji. Coba lo semua pikir. Ngapain bapak ngasih ke kalian? Paling cuman habis buat main judi atau buat bayar dukun. Mending dikasih ke gue buat ngurus istri dan anak. Reset! Gue gak peduli sama istri lo, gue gak peduli sama anak-anak lo. Lo harusnya mau. Bangga udah ninggalin bapak sendirian. Dasar gak tau diri. Kalian semua marah cuma karena sadar kalau bapak pasti bakal ngasih semuanya ke gue. Gue anak yang paling nurut. Gue keluar rumah yang paling terakhir. Semuanya juga tahu ya, Mas. Kalau lo nerusin bisnis bapak cuma karena lo yang paling tua, Mas. Jangan gara-gara itu. Mas, Gue ingetin sekali lagi, jaga omongan lo. Lo gak tahu seberapa besar usaha gue buat memulihkan perusahaan bapak saat lo kabur. Lo nggak usah sok pahlawan ya, Mas. Gue tahu lo pakai uang haram buat tutupin kerugian dari perusahaan bapak. Lo nggak usah sok bego, Mas. Gue ngeliat daftar nama yang ada di meja kerja bapak. Itu daftar orang-orang yang lo tipu kan? siapa ini? Mas Aji gak pernah kayak gitu. Kamu gak usah buat-buat. Ngapain lo mau gue? Kalian jelas orang yang kayak gitu. Lo tipu apa? Lo apa? Lo tipu apa? Wah, sudah kumpul semuanya. Jadi, saya tidak perlu repot-repot mengumpulkan kalian. Jadi gimana? Apa isi wasiat dari bapak? Iya, siapa yang dapat paling banyak dari bapak? Bapak kalian itu tidak bisa ngasih apa-apa. Maksudnya gimana, Pak? Kalian tidak tahu. Belakangan ini bapak kalian itu sering bermain judi. Jadi dia hutang. Bapak main judi lagi? Iya. Setelah saya telepon akuntan bapak, dia hitung kasnya, dia hitung pemasukannya, masih tidak bisa cukup untuk menutupi utang-utang dari bapak kalian. Bagaimana? Siapa yang dari kalian ingin membayar?
aja yang bayar, mereka kayak Gimana? Kenapa kita? Kenapa kalau lo aja yang bayar? Iya, Mas Haji yang bayar. Mas Haji yang Lo yang bayar. bikin hampir bangkrut perusahaan, enggak? Kalau kemana aja selama ini? Lo yang bikin Gua enggak. Gue nggak mau bayar. Mas, maaf. Le, kamu mau minum apa? Apa saja, terserah. Jadi begini, saya perjelas ya. Bapak kalian itu minjam duit dengan Bowo. Kalian tahu Pak Bowo? Dia biasanya menculik setiap orang yang memiliki urusan buruk dengan dia. Jika kalian ingin selamat, lebih baik kalian bekerja sama. Bagaimana? Wah, gimana nih teman-teman? Filmnya keren banget kan ya? Nah, setelah kita nonton filmnya nih, sekarang waktunya kita untuk berbincang dengan orang-orang hebat di balik layar film Tra. Sebelum itu aku mau memperkenalkan narasumber kita dulu nih untuk hari ini, yaitu ada Kak Raihan Wildan atau akrab dipanggil Kak Rere dari Komunikasi 2017 selaku sutradara. Kemudian ada Kak Adinda Oktaria dari Komunikasi 2018 selaku produser, dan ada Kak Lutfia Sashi Kirana dari Komunikasi 2018 sekaligus sebagai scriptwriter. Halo kakak-kakak, apa kabar nih Kak? Baik. halo, baik-baik. Oke, kira-kira gimana nih karantinanya? Udah gabut kah di rumah aja atau malah banyak tugas kuliah nih Kak? Sashi gimana? Silakan jawab duluan. Ya lumayan banyak sih tugas kuliah, sama palingan cuma ngurusin kepanitiaan gitu-gitu aja. Gitu. Kalau Kak Raihan sendiri gimana nih Kak? Lagi sibuk apa nih Kak? Kuliah lumayan, terus gue baru magang juga kan, terus sudah mulai ngerjain tugas akhir juga, jadi lumayan padat sih. Wow, padat juga ya. Kalau Kak Dinda sendiri gimana Kak? Sibuk apa nih kira-kira? Sama sih kayak Shashi kuliah, terus gue juga ada produksi kan, nanti ada 2 produksi nanti. Keren banget, ya ampun. Walaupun karantina gini, kakak-kakak semua tuh tetap produktif gitu ya, Kak, ya. Nah, kita throwback sedikit nih, Kak, ke UI Art Tour tahun lalu. Kira-kira tuh apa sih, Kak, kesan yang paling sekiranya tuh paling nempel gitu di hati kakak-kakak? Boleh dari Kak Sashi dulu, boleh? Kalau dari aku, untuk UR Tour tahun lalu ya pasti dari ininya sih, praproduksi sama produksinya, karena kan dulu awalnya cuma bertiga terus nyari-nyari orang itu susah sih, tapi kayak emang memorable lah, sama pas produksinya juga yang kayak kita syuting sampai pagi segala macam gitu. Wow, iya sih ya Kak, proses itu benar-benar nempel banget gitu ya Kak. Nah, kalau dari Kak Rere sendiri, apa nih Kak yang paling berkesan? Yang paling berkesan, apa ya, gue ngerasa kayak lucky gitu bisa ketemu orang-orang yang punya gift lah. Maksudnya kru kemarin tuh menurut gue profesional dan passionate dalam bidangnya masing-masing gitu, dan gue itu yang paling berkesan sih, bisa bersatu dengan ekosistem orang-orang kayak gitu semua. Oh, bagus banget ya Kak. Terus kalau misalkan Kak Dinda sendiri, apa nih Kak yang paling berkesan dari persiapan UI Art Tour tahun lalu? Paling berkesan itu semuanya itu mulai dari krunya, mulai dari proses, dari development idenya, dari praproduksi, produksi sampai post-prod, itu benar-benar berkesan banget. Kenapa? Karena di situ benar-benar yang pertama kali banget kan jadi producering, benar-benar producering kayak gitu sih. Jadi emang benar ngelihat prosesnya orang-orang yang nggak tahu apa tentang film, tiba-tiba bisa jadi hasil film pas screening waktu itu di FT, itu benar-benar
berkesan banget sih. Oke, jadi tuh ngelihat proses mereka berkembang juga jadi kesan tersendiri juga ya Kak, buat Kakak selaku produser, Kak Sashi dan juga Kak Rere gitu. Nah, lanjut aja nih Kak ke pertanyaan selanjutnya. Menurut Kakak-kakak nih, secara umum film Trah ini tuh bercerita tentang apa sih Kak? Sashi silahkan sebagai penulis. Hmm, Ya, sebenarnya secara umum, secara garis besar sih kayak tentang jadi ada keluarga, terus yang bapaknya baru meninggal, terus habis itu anak-anaknya ada 3 dan anak-anaknya ini udah lama nggak berkumpul dengan keluarganya, terus karena bapaknya baru meninggal, uh, mereka tuh mau membagi warisan, jadi anak-anaknya tuh kumpul lagi di rumah bapaknya, dan itu deh yang kita ceritain di filmnya. Oke, oke. Kalau dari Kak Dinda sendiri, kalau menurut Kak Dinda tuh film Trah ini tuh ceritanya tentang apa Kak? Sebenarnya itu ceritanya benar-benar tentang rekonsiliasi keluarga sesuai dengan tema UIAW-nya sendiri sih. Jadi emang gimana keluarga yang sebelum bapaknya meninggal emang udah terpecah-pecah, udah nggak tahu tuh pada di mana, tiba-tiba kumpul lagi karena bukan semata karena emang ingin mengenang bapaknya, tapi karena pengen rebutan harta gitu sih. Oke, nah kalau dari Kak Rere sendiri nih Kak, selaku sutradara, Kak Rere tuh menganggap film Trah ini tuh bercerita tentang apa Kak? jalan cerita sih jawabannya sama aja, tapi yang gue highlight lebih ke gimana event-event di Trah ini tuh juga kejadian di sehari-hari gitu di keluarga-keluarga di Indonesia. Maksudnya ya gitulah, maksudnya konflik keluarga yang tiba-tiba ada gara-gara warisan tuh menurut gue real aja gitu. Oke, oke. Lanjut nih Kak ya. Kenapa sih Kak kakak-kakak ini tuh memilih judul film ini tuh Trah? Apakah sebenarnya tuh ada yang ingin disampaikan gitu dari kata-kata Trah itu sendiri? Gue nih, Boleh, boleh. jadi gue kan keturunan Jawa ya. Maksudnya gue tinggal di Jakarta tapi darah gue Jawa gitu. Terus kalau Jawa, Trah itu punya makna yang beririsan sama dengan sanak saudara gitu. Jadi misalnya kalau lo lebaran terus pulang kampung, terus ketemu tuh sama Trah lo kayak saudara dari mana, saudara jauh. Jadi yang gue tekenin ini kayak Trah yang gue pengen kasih lihat tuh keluarga lagi kumpul, intinya gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Sashi sendiri apa nih Kak? Kenapa nih Kak milih Trah sebagai judul untuk film ini? Sebenarnya jawabannya sih mirip lah ya, karena arti kata Trah itu sendiri itu juga sesuai dengan ya jalan ceritanya dengan topik yang kita bawa di filmnya gitu sih. Oke. Kalau dari Kak Dinda, apakah sependapat dengan teman-temannya? Oke, oke. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Kak ya. Kan kalau misalkan kita lihat tadi nih ya, film Trah ini tuh emang film non-fiksi gitu ya Kak. Dari penjelasan kakak-kakak juga emang relate gitu sama kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kenapa sih Kak kakak tuh ngangkat film yang non-fiksi gitu? Padahal kan sebenarnya film fiksi tuh justru bahkan bisa ngembangin imajinasi kita gitu kan. Nah, kenapa nih Kak milihnya malah non-fiksi? Sebenarnya sih ini fiksi ya. Maksudnya karakter dan eventnya tuh nggak beneran terjadi. Mungkin yang dimaksud kenapa ngambil realis kali ya. Itu gara-gara apaan, Sash? Pokoknya waktu itu kita ngobrol. Terus kan kalau bikin film UIAW kan dikasih tema. Jadi kayak kita bikin nih, kita nyari isu-isu yang ada. Soalnya dari FISIP juga kan, jadi lebih gampang approach kalau lewat isu gitu sih. Kayak yang terjadi apa ya udah kita realis aja gitu. Terus kita bertiga kebetulan sependapat. Oh begitu. Kalau dari Kak Sashi sendiri gimana Kak? Iya sih sebenarnya, karena kalau aku pribadi ngerasa kalau kita nulis atau bikin film sesuatu yang
terlalu fiksi atau terlalu jauh dari kenyataan tuh mungkin penontonnya bakal susah ngerasa empati atau ngerasa relate dengan karya buatan kita. Makanya jadi kita kepikirannya juga untuk bikin film dengan tema yang dekat dengan kehidupan sehari-hari aja gitu, dan mungkin terjadi di kehidupan nyata. Oke deh. Kalau dari Kak Dinda gimana nih, Kak? Paling sama sih kayak Rere, kayak ini tuh lebih ke realis ya, karena menurut aku sendiri setiap karakternya itu punya representasinya masing-masing aja yang relate sama kehidupan nyata yang sebenarnya itu tuh ada loh di dekat kita, bahkan itu cenderung ada di keluarga kita yang mungkin emang nggak sadar secara langsung, tapi itu beneran ada gitu. Iya sih, aku juga udah nonton filmnya tuh bener-bener kayak, ih kok kayak pernah lihat nih kan, watak-watak dari tokohnya tuh kayak gitu, emang relate banget sih Kak sama kehidupan sehari-hari gitu. Nah, kebetulan nih, aku mau nanya lagi nih Kak, konsep film ini tuh ide awalnya tuh dari mana sih Kak? Beneran dari kehidupan sehari-hari kah? Atau mungkin ada pengalaman tersendiri gitu dari kakak-kakak? Itu gimana Kak konsep awalnya? Dari Sashi. Sebenarnya bukan pengalaman pribadi atau gimana sih, cuma ya kita waktu itu lagi ngomongin topik, enaknya topik ngebahas tentang apa ya, terus kan kayak ini harus tentang keluarga, dan kayak apa sih apa event yang bisa bikin satu keluarga itu rekonsiliasi, dan kalau misalkan, dan kita mau ngebawa vibe filmnya kayak gimana sih, mau yang sedih kayak misalkan meninggal, atau kayak terus habis itu misalkan di kuburan atau gimana, dan atau kita mau bawa vibe filmnya yang lebih kayak drama, misteri atau gimana. Nah itu sebenarnya dari situ kita juga mikirin sih masalah apa yang biasanya ada di keluarga, dan salah satu ide yang waktu muncul adalah tentang perebutan warisan gitu. Makanya akhirnya kita kembangin deh dari situ. Oke. Kalau misalkan dari Kak Rere sendiri, Kak Rere pas dapet naskahnya tuh gimana Kak? Perasaan Kakak, wah ini tuh relate banget ternyata, atau gimana? Oh, kalau proses pembuatan naskahnya sih ini nggak konvensional ya. Maksudnya kan kalau misalnya biasanya naskah kan udah jadi, terus sutradara dapet kan. Tapi gara-gara satu dan lain hal, jadi gue, Sashi sama Dinok itu ngekonstruk ceritanya bareng-bareng. Jadi kita di awal ngelis gitu isu yang sehari-hari ada apa di keluarga apa. Terus kayak milih ada perebutan warisan, ada selingkuh, ada dukun. Terus itu skripnya dibuat sama Sashi. Terus intinya kita proses bareng-bareng lah. Oh Jadi begitu. Aku juga nonton tuh Kak. Jadi kayak isu-isu itu semua ada gitu ya di film Trah. Ada yang selingkuh, ada yang warisan. Emang relate banget sih Kak filmnya. Nah kalau dari Kak Dinda sendiri, kan Kakak sebagai produser nih Kak. Terus Kakak tuh konsep filmnya ini kan dibikin bareng-bareng. Pas Kakak tahu, pas Kakak jadi konsep filmnya tuh Kakak perasaannya kayak gimana? Mungkin bukan lebih ke perasaan, tapi lebih ke apa ya, lebih ke yang dipikirin adalah gimana caranya dari konsep ini, dan naskah ini tuh kita deliver ke orang-orang nanti pas screening gitu loh. Gimana orang-orang itu bisa menginterpretasikan dan meresepsikan karya yang kita bawa gitu. Oh gitu, oke. Nah Kak, terus kan aku kan udah nonton nih Kak. Di film Trah ini kan ada kemunculan Bibi asisten rumah tangga nih Kak ya. Di sela keributan tuh Bibi itu tuh selalu muncul gitu. Nah sebenarnya apakah ada makna tertentu nih dari kejadian tersebut? siapa yang mau jawab? Aja dulu. Kalau dari gue, sebenarnya itu pengen nge-highlight gimana orang tua yang distant suka nitipin anaknya ke asisten rumah tangga gitu. Entah bibi atau mbak. Terus di masa kecil, jadi dia punya semacam emotional bond yang lumayan dekat. Nah, jadi si Aji, Chandra, sama Andini itu dekat sama si bibi pas kecil dan ke bawah sampai dewasa. Jadi mereka istilahnya kayak agak segan buat ribut ngomong nonsense gitu di depan bibi. Jadi tiap bibi datang tuh mereka kayak
ada malu sedikit gitu lah. Oh iya sih Kak. Tadi aku juga lihat tuh kayak pas Bibi datang gitu jadi kayak keredam gitu emosinya. Nah kalau dari Kak Sashi sendiri selaku scriptwriter gitu, ada nggak sih Kak apa namanya maksud tertentu dari kemunculan si Bibi itu? Mungkin sebenarnya sama sih kira-kira, dan mungkin mau nge-highlight juga kayak Bibi tuh apa ya, ibaratnya dia tuh deket banget sama keluarganya dan dia peduli banget sama kayak barang-barang bapaknya atau kayak rumah itu sendiri. Kayak Bibinya tuh selalu di situ kan, gak kayak anak-anaknya yang udah kayak udah keluar dari rumahnya, udah pindah rumah segala macam. Dan itu kayak nge-highlight aja kalau si Bibi ini tuh dalam tanda kutip lebih kenal lah sama sosok bapaknya dibanding anak-anaknya sendiri gitu. Oh, wow. Jadi sebenarnya maksudnya juga dalam juga ya, Kak ya. Bahkan orang luar aja tuh lebih kenal dengan keluarga kita sendiri gitu daripada emang yang udah darah daging gitu. Nah, kalau dari Kak Dinda sendiri, kemunculan Bibi di sela-sela keributan tuh maknanya apa sih, Kak? Sebenarnya kalau dalam film itu ada namanya graphic of tension. Jadi ketika kan itu udah apa ya, kayak udah marah-marah, tensinya kan naik. Nah dengan ada Bibi ini kita cooling down dulu, baru nanti habis itu mereka lanjutin lagi, naik marah-marah lagi, nanti mereka cooling down lagi, kayak gitu aja. Biar apa? Biar nanti audiensnya nggak tegang banget gitu loh. Pas nonton itu nggak, kan itu kan otot-otot kayak, waktu itu juga jurinya juga komentar kayak gitu. Terus Bibi ini, dengan ada Bibi ini kita juga biar jadi cooling down aja pas nonton, jadi lebih relax sedikit lah buat audiensnya gitu. Oh begitu. Jadi kemunculan Bibi ini bukan hanya sebatas kayak ada makna tertentu, tapi juga dari teknik juga ya Kak. Teknik dari film itu sendiri untuk nurunin tensi. Oke deh. Terus nih Kak, di film itu kan ada sosok Diva ya Kak ya. Diva itu istrinya dari Mas Aji yang selalu muncul baik di teaser ataupun di short movie-nya. Nah, apakah sebenarnya ada kaitan dengan permasalahan warisan keluarga tersebut? Ayo, Sashi siapa yang mungkin. jawab nih? Ini Dina dulu. Boleh, Kak Sashi, boleh. Sebenarnya kemunculan Diva itu kan lebih ke kayak apa ya? Kalau dalam short movie-nya pasti dia muncul karena dia punya peran, karena dia apa ya? Berarti dia yang memicu konflik antara Aji dan Chandra. Jadi dia harus ada. Terus untuk teaser sendiri lebih ke kayak mungkin ya, kalau apa yang aku dapat pas aku pertama kali ngelihat konsepnya dan hasil teaser kayak gimana, itu kayak cuma mau ngasih lihat pandangan orang luar terhadap isi keluarganya itu. Karena kan kayak apa sih, ibaratnya si Diva ini ngebawa apa ya, dia ngebawa sesuatu gitu kan ya selama itu. Kayak ya kan ngebawa telepon. Nah itu kayak memperlihatkan kayak gimana orang luar tuh ngelihat keluarga mereka gitu sih, karena kan kayak dijahitnya dari sisi Divanya, dari pos Divanya gitu. Oke, kalau dari Kak Dinda sendiri gimana nih Kak? Sebenarnya Diva kenapa dimunculin di teaser? Jadi teaser itu merupakan prolog dari jadi sebelum kejadian ada di filmnya itu, teaser ini jadi prolognya gitu loh. Jadi sebenarnya kenapa pakai Diva? Karena waktu itu mikirnya adalah buat exposure, biar banyak likes-nya gitu. Oke. Karena emang kejadian kan, tapi likes-nya kedua terbanyak setelah Fakultas sebelah gitu loh. Asik. Ih, keren banget ya. Emang teknik marketingnya, teknik like-nya tuh keren banget. Terus Kak? Habis itu makanya jadi di sini kayak ada semacam objektifikasi dalam tanda kutip aja gitu loh. Dimana orang-orang itu kalau ngelihat sesuatu yang apa ya, yang fenomenal atau yang bisa tahulah orang-orang yang di Instagram gimana sih. Iya ya. Wow, aku jadi agak shock dikit loh pas tahu. Oh, ternyata ada teknik like juga di sini ya kemunculan Diva. Keren Kak. Keren banget konsepnya. Nah, kalau Kak Rere gimana nih Kak? Kemunculan sosok Diva nih sebenarnya ada menggambarkan sesuatu nggak sih Kak? Intinya kayak Sashi sih. Intinya tuh Diva tuh kayak katalis. Maksudnya ini Aji tuh kayak ada satu obor yang gede banget. Chandra cuma lilin. Terus Diva tuh ngebuat mereka kayak makin gede, naikin tensi banget gitu. Jadi dia yang kayak lingers between
those two guys ya. Wow, Diva, siap-siap aja nih kalau misalkan itu di kehidupan asli kayak, pasti dinyinyirin itu kan. Nah, lanjut aja nih Kak, ini pertanyaan terakhir nih. Di tengah-tengah keributan, itu Chandra menyebutkan bahwa dia memiliki anak laki-laki. Namun, cara menyampaikannya tuh terkesan patriarkis gitu Kak. Apakah memang ada maksud tertentu dari line tersebut? Dari aku sih sebenarnya itu awalnya kan juga kayak sempat ngobrolin juga sama Rem dan Dino kayak perlu nggak sih dia ada kayak anak atau segala macamnya gitu, dan kenapa akhirnya dia punya anak dan anaknya cowok itu karena itu gimana ya, itu jadi kayak turning point aja nggak sih kalau nggak salah pas lagi debat-debat itu tuh yang kayak memacu tensinya biar tambah naik gitu, apalagi kan kan ini kayak misalkan di budaya Jawa misalkan kan kayak kita ngeliat anak laki-laki itu lebih yang kayak bisa ibaratnya silsilah keluarganya turun dari anak laki kan, kayak nama belakangnya segala macem, jadi lebih di value anak laki-laki dibanding anak perempuan gitu sih, makanya lebih ditekenin. Oh gitu. Nah kalau dari Kak Rere gimana Kak? Jadi kan intinya si bapak kan old school ya orangnya. Maksudnya yang kayak Sashi bilang tadi, di tradisinya cowok lebih di value gitu-gitu. Dan menurut gue si Chandra ngomong gue punya anak laki-laki itu kayak itu Chandra menunjukkan superioritas dia dibanding Aji gitu. Kalau diperhatiin kan sebenarnya Aji nggak bisa punya anak, terus Chandra gara-gara di raise sama bapak yang punya tradisi kayak gitu, nganggep kalau anak laki-laki ya bakal bikin dia superior gitu intinya. Nah kalau dari Kak Dinda sendiri gimana nih Kak? Paling sih aku sama ya kayak Rere sama Shashi. Intinya si Chandra ini pengen nunjukin superioritas dia dengan punya anak laki-laki. Oh gitu. Nah, kalau misalkan kita throwback lagi nih sedikit ya Kak. Kalau misalkan dari komen-komen juri tahun lalu nih, jurinya tuh nangkep nggak sih Kak si Chandra ini tuh superior gitu dari si Mas Aji? Kalau yang gue tangkap ya, Chandra tuh nggak superior, tapi dia trying to be. Dan kayaknya jurinya nangkep sih kalau nggak salah. Oh gitu. Nah, boleh dong Kak cerita sedikit komen-komen juri tahun lalu terhadap film Trah ini tuh gimana sih Kak? Jadi penasaran. Dinok mungkin lebih berpengalaman ya. Oke, boleh. Komennya mungkin dari segi teknis ya. Dari segi teknis sama dan ini sih lebih katanya waktu itu lihat komennya juri itu kayak filmnya kayak sinetron. Tapi kalau emang boleh ditanggapi nih kenapa kayak sinetron, tapi kan kita emang dari segi dialog emang apa ya, lebih kayak teater gitu kan. Nah sebenarnya kalau menurut aku sendiri itu nggak apa-apa selama itu konsisten gitu loh. Karena kalau di sinetron dialog itu nggak konsisten kayak gitu, jadi agak kayak oh ya udahlah biarin gitu. Terus sama tentang dari produksinya aja sih, sama set tempatnya juga waktu itu dikomentarin bagus kan, dan banyak juga yang komentar set tempatnya itu bagus gitu. Dan sekarang aku lagi produksi, jadi tuh waktu itu sama partner aku sekarang tuh kayak dikomentarin tentang Trah ini, dia suka dari segi ceritanya gitu, yang mana itu nilai yang tadi. Jadi komentar nggak hanya dari juri tapi dari orang itu juga ada. Nah, kalau Kak Sashi sendiri menanggapi pertanyaan tersebut apa nih Kak kira-kira jawabannya? Pertanyaan yang mana? Serius, maksud aku kayak masih ngomongin tentang komentar atau kayak nanggepin komentarnya nih? Nanggepin komentar yang juri tahun lalu terhadap film Trah ini. Sebenarnya kalau aku sendiri, aku nggak banyak pengalaman di bidang nulis skrip sih. Jadi kayak menurut aku ya udahlah. Ini pertama kalinya aku nulis skrip yang full sendiri. Jadi kayak
Dan sebenarnya kalau nggak salah tuh kita emang sengaja mau bikin dialog yang agak teatrikal kalau nggak salah konsepnya waktu itu kan ya. Jadi sebenarnya ini masalah persepsi juga sih, kayak pasti kan orang nangkep maksud kita kan gimana ya, kita punya maksud tersendiri tapi orang-orang kan belum tentu nangkep maksud kita sesuai yang kita inginkan gitu. Jadi kayak misalkan ada yang nganggep wah bagus kayak vibes-nya kayak teater, tapi ada juga yang kayak ngerasa kayak ini kayak buat short movie terlalu lebay, terlalu kayak sinetron gitu. Tapi kalau sendiri ngerasa ya udah sih, kan itu masalah kayak selera dan kita mau ngebawa ceritanya juga kayak gimana. Jadi ya udah sih, aku sih sebenarnya nggak terlalu masalahin sama komen jurinya. Toh apa yang aku dapetin selama proses kita bikin short movie juga lebih apa ya, lebih banyak, lebih substansial buat aku juga sendiri gitu. Oke nih Kak, nih maaf nih nggak jadi pertanyaan terakhir ya, jadi karena tuh aku kepo banget gitu kan sama film ini. Kira-kira kalau kakak-kakak sendiri tuh puas nggak sih ngeliat film Terah ini? Boleh dari Kak siapa dulu ya? Kak Rere dulu deh, boleh. Kalau puas nggak puas, kalau dari performa gue dan kru, itu gue puas. Maksudnya gue tahu orang-orang udah kayak extend their limit. Maksudnya mereka udah berusaha keras banget lah. Jadi intinya gue puas kalau kru. Tapi kalau buat gue personal, nggak tahu sih, gue kayak sebagai apa ya, sebagai orang, maksudnya mungkin Sashi sama Dinok juga kalau bikin suatu karya atau apa pasti kalau dilihat lagi tuh kayak aduh bisa lebih bagus dikit nih bagian sini gitu. Jadi kalau gue personally masih greget terhadap little things itu sih. Oke, nah kalau dari Kak Dinda sendiri, puas nggak nih Kak melihat film Terah yang sangat keren ini? Hampir mirip kayak Rere, di mana yang gue tekenin lebih ke puas dari segi prosesnya. Dan kenapa bisa puas dari segi prosesnya? Karena yang tadi udah dibilang, kalau misalkan iya kita sama benar-benar gak ada yang benar, gimana ya, yang filmmaker tanda kutip yang beneran itu benar-benar belum kelihatan gitu loh di sini. Kita cuma lihat dari ya udah kita browsing yang ikut produksi gede itu juga belum, kecuali ada ya Kecap itu juga jadi editor, nggak ikut yang produksinya banget gitu loh, kayak gitu. Dan dengan insights dari orang-orang, akhirnya kita berproses bareng-bareng, akhirnya kita menghasilkan Terah itu sendiri. Gue puas sih sama prosesnya. Mungkin kalau gue secara personal sama kayak Rere, itu lebih kayak apa ya, gue tuh nggak pernah puas sama hasil yang gue dapet aja gitu. Gue pengen lebih lagi dan lebih lagi. Oke, jadi sebagai bahan evaluasi juga ya Kak untuk ke depannya gitu. Nah kalau Kak Sashi sendiri puas nggak nih Kak sama film Terah? Kalau ditanya puas atau enggak sih, ya sebenarnya mirip-mirip juga sih sama kayak Rere dan Dinok. Pasti gue ngerasa puas sih karena baik banget hal baru yang dipelajari selama prosesnya, ketemu orang-orang baru juga, dan ya gitulah, kan ini kayak pengalaman pertama gue bikin skrip segala macam, jadi pasti ada aja hal yang ada aja hal yang kayak menurut gue bisa gue lebih tingkatin dalam penulisannya. Tapi overall sebenarnya iya sih sama kayak Rere dan Dino, gue puas dengan proses dan kru yang selama pembuatan short movie ini gitu. Oke gitu. Nih Kak, kalau misalkan kita throwback dikit lagi ya Kak ya, pada saat pasti kan cast-nya itu kan di audisi gitu gak sih Kak? Iya. Ya kan? Nah itu proses audisinya tuh makan waktu berapa lama Kak? Wah lupa gue, produser mungkin. 3 hari itu casting. 3 hari Kak? 3 hari. Soalnya keganggu ini gak sih? Ganggu demo tahun lalu gitu loh. Iya. Tahun lalu jadi 3 hari, pengumumannya Jumat, 5 hari lah. 5 hari casting, dan ada yang dari casting, ada juga yang kita nggak approach. Oke. Nah pas waktu audisi nih Kak, itu tuh berapa banyak Kak yang ikut daftar jadi cast? Kayaknya ada 15 deh. 15-an. Wow, itu tuh gak semua keterima kan Kak pasti. Nah, kalau misalkan yang keterima kemarin tuh
apa sih Kak yang buat Kakak tuh milih dia sebagai cast di film Terah ini? Ada yang kakak kandungnya. Apa nih, siapa nih yang kakak kandungnya? Enggak. Jadi yang main Andini tuh kakaknya Sashi. Terus dia kan juga pernah jadi aktor gelap bareng gue. Terus kayak ya gue ngelihat sedikit Andini di dia gitu sih. Dinok sih yang ngeliat. Ya, gue suka banget karakter Andini ini, dimana gue tuh pengen pokoknya karakter Andini tuh pas banget sama waktu itu nama pemeran asli itu Luvina, sama Luvina pokoknya Andini tuh harus Luvina gitu loh. Sebenarnya waktu itu ada lagi ya, ada lagi, cuman waktu itu sempat debat juga sama Rere, aduh tapi gue maunya Luvina gitu. Terus akhirnya ya. Jadi banyak juga perdebatan ya Kak dalam pemilihan cast itu ya Kak, ya ampun. Terus dari cast itu sendiri gitu, untuk audisinya itu dia memerankan karakter sesuai yang ada di skrip atau Kakak minta kayak coba lo acting marah dong kayak gitu? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Nah, Jadi lebih kayak lu dulu ya. ya jadi pokoknya ada yang kita minta baca dialog dari skrip, terus ada juga yang kita suruh kondisi situasional gitu, kayak coba jadi apa, terus dikasih kayak prompt sama Sasha sama Dinok gitu, terus dites emosional juga kayak raut muka dan lain-lain. Iya, jadi kita kayak misalkan perkenalan diri pakai karakternya Andini nih. Jadi kan mereka udah scanning kan pas skrip, oh ternyata karakter Andini tuh gini, Aji gini, terus Chandra kayak gini gitu. Scanning dulu, terus habis itu kira-kira kita coba lo lebih prefer yang mana? Misalkan ada yang waktu itu Aji, terus coba lo perkenalan, sebutin hobi lo, tapi pakai karakternya Aji kayak gitu. Oh, itu kan cukup menantang juga ya Kak untuk orang disuruh kayak gitu. Nah pasti kan di cast ini ada yang kayak gak pro banget gitu ya Kak. Maksudnya kan emang mereka bukan profesional untuk menjadi artis gitu. Nah Kakak sendiri punya ini gak sih standar gitu? Oh pokoknya yang jadi cast gue nih harus kayak gini gitu. Atau ngalir aja gitu? Kayaknya dapet nih anak gitu. Kita juga nggak profesional ya, jadi kayak yang udahlah oke nih orang nih pas banget deh. Kayak kita punya inner goods gitu loh. Kayaknya. Kalau standar gue raut muka sih. Maksudnya kalau raut mukanya meyakinkan bagi gue kayak oke. Tapi kita juga ngecek kombinasi, maksudnya chemistry-nya gitu, kayak kalau dia dipasangin sama ini bisa nggak, cocok nggak gitu. Terutama di Aji sama Diva. Iya sih ya kan, Mas Aji itu sama Diva tuh suami istri gitu ya Kak. Tapi kan di ceritanya itu Mas Aji itu tidak setia gitu ya sama mantan istrinya gitu. Nah sebenarnya nih Kak, kalau misalkan kan itu kan relate gitu ya sama kehidupan sehari-hari gitu. Nah kira-kira Kakak tuh ngambil kayak selingkuh, terus perebutan harta warisan. Nah itu tuh ngadain survei dulu gak sih Kak? Atau langsung kayaknya ini tuh beneran ada deh di kehidupan sehari-hari? Kalau gue lebih nge-experience yang perebutan harta sih. Jadi kayak di film ini yang personal bagi gue justru sih perebutan hartanya itu. Kalau selingkuh dan main dukun dan apapun, ya kita sempat riset kecil-kecilan gitu sih, tapi maksudnya bukan yang akademis atau gimana gitu maksudnya. Riset based on word of mouth aja sebenarnya. Oh gitu. Jadi emang gak resmi risetnya, tapi ya pastinya ada risetnya dulu gitu ya Kak. Jadi nggak langsung nggak langsung bikin konsep begini gitu. Ada dasarnya dulu. Terus nih Kak, pertanyaan terakhir deh, ini beneran terakhir, aku nggak bohong. Kalau misalkan dari Kakak sendiri nih, kesan Kakak terhadap cast yang main di situ, bukan hanya cast deh, seluruh kru yang terlibat. Kira-kira kalau misalkan waktu bisa diulang nih, apa yang Kakak mau sampein ke mereka gitu? Dinok dulu deh, yang paling sering marah. Iya, jadi
gue sering marah karena syutingnya kan di rumah orang ya, terus orang pada berisik kan nggak enak gitu sama pemilik rumahnya. Tapi apa yang pengen gue sampein sebenarnya udah gue sampein gitu. Cuman kalau emang bisa ngulang waktu nih, gue pengen sampein kayak makasih banyak udah berproses dan mempercayakan produksi sama gue, karena gue sendiri juga belum pernah produksi yang benar-benar produksi gitu loh. Jadi cuma waktu itu cuma jadi asisten produksi, itu juga ya udahlah, nggak usah. Kalau Kak Sashi gimana Kak? Mungkin iya sih pasti terima kasih karena apa ya, gue dapat banyak banget input, dapat banyak banget pelajaran dari teman-teman yang lain. Terus kayak kita tuh juga sempet apa gimana ya, jatuhnya tuh skripnya tuh banyak yang bukan nggak baik juga sih, tapi baik yang akhirnya berubah di tempat, kayak misalkan improv kayak lebih bagus begini, dan kayak disesuaikan juga kan sama kondisi di lapangannya kayak gimana. Terus gue bersyukur banget karena apa ya, orang-orang di kru kita tuh saling ngebantu sih, kayak walaupun misalkan gue di skrip tapi gue juga bantuin art gitu sih, jadi kayak nggak cuma ya udah gue lolo, tapi ya udah gue sih terima kasih aja sama krunya karena kita ya gitu saling membantu satu sama lain. Oke, nah terakhir dari Kak Rere apa nih Kak selaku sutradara, mau mengucapkan apa kepada seluruh kru yang terlibat? Intinya lu semua keren banget sih kayak, dan gue sangat mengapresiasi gimana setiap saat semua kru dari semua departemen bisa toleransi, bisa bantu satu sama lain buat kayak bersinergi dalam produksi ini. Dan nggak tahu, gue sampai sekarang masih kayak amazed gitu, kru gue kayak keren dan jago-jago gitu loh, jadi kayak thanks. Tapi kita syuting sebulan, sumpah syuting sebulan setiap weekend, dan itu tuh waktu itu pernah ada dari jadi crew call-nya itu jam 1 siang, kita baru selesai jam 6 pagi besoknya. Itu benar-benar wow. Terus post-pro tuh, apalagi benar-benar udah nggak tahu itu tidur benar-benar udah lah, yang penting bisa tidur, yang penting masih bisa tidur itu udah, walaupun tidur sejam itu ya ampun udah alhamdulillah banget gitu. Itu benar-benar Terus keren sih. gue ini fun fact aja sih, gue waktu produksi gue telat gitu soalnya gue udah semester 5 kan, terus 24 SKS, terus ya cukup mati aja sih. Gue ngerasain sekarang kenapa lu mati. Wow, jadi itu sebenarnya dalam pembuatan film ini juga banyak yang dikorbankan, tapi hasilnya tetap memuaskan gitu ya, Kak. Oke nih, kalau misalkan aku bisa ngambil kesimpulan dari hasil diskusi kita kali ini, Trah ini merupakan film yang menggambarkan realistis yang ada di kehidupan sehari-hari, yang mana masih banyak nih di kehidupan sehari-hari kita, orang-orang tuh menganggap warisan, perselingkuhan, itu tuh udah kayak nggak kenal saudara gitu kalau misalkan bawa-bawa harta. Dan Trah itu sendiri diambil dari istilah Jawa ya Kak ya, yaitu silsilah keluarga. Dan kemunculan Bibi tadi sebenarnya juga bukan hanya sebagai salah satu acting di dalam film tersebut, tetapi juga salah satu teknik yang digunakan untuk menurunkan tensi dari film tersebut. Oke nih Kak, sebelum kita tutup diskusi pada hari ini, aku nih pengen banget minta closing statement dari kakak-kakak semua, supaya sekiranya tuh bisa kayak, boy, nonton film Trah ya gitu, nonton ya Jenggala kali ini bahas film gue nih gitu, gak apa-apa banget Kak, apa aja boleh closing statementnya. Boleh dari Kak Dinda dulu kali ya. Statementnya, walaupun Trah ini gak sempurna, tapi Trah ini bisa memberikan makna. Cakep banget dah. Terus Kak Sashi boleh. Apa ya closing statement dari gue? Seperti sama sih sama Dinok ya, walaupun film ini nggak sempurna, masih banyak kekurangannya, cuma nggak ada salahnya buat kita kasih kesempatan untuk kita tonton gitu. Asik. Oke, terakhir dari Kak Rere nih. Mungkin
isu yang kami bawa nggak bisa ditemuin sehari-hari. Tapi gue yakin itu kejadian dan lo bisa nonton Terah kalau mau tahu real world tuh kayak apa. Sedikit real world sih, nggak semuanya. Asik, keren banget closing statement-nya. Kenapa, Kak? Bagian terakhirnya agak kurang real world karena tiba-tiba tahu lagi terakhirnya. Makanya nonton. Oke. Nah, karena kakak-kakak udah ngasih closing statement nih, aku juga pengen nih kan ngasih closing statement gitu biar keren juga gitu kan. Jadi closing statement dari aku nih ya, hanya karena uang, darah daging tuh bahkan hanya seperti air yang mengalir, cair dan tidak berbau. Kesalahan bagaikan titik hitam di atas kertas putih. Banyak orang yang hanya fokus pada kesalahan, pada titik hitam tersebut tanpa menghiraukan bagian yang masih putih. Untuk itu, ingatlah, setiap orang pasti memiliki titik hitam dalam hidupnya. Tapi jangan jadikan titik hitam tersebut sebagai alat untuk melanggar hak orang lain. Yeay, ya ampun, closing statement-nya keren juga. Kayak Najwa Shihab. Asik. Oke deh, Kak. Ya Allah, semoga emang bisa jadi Najwa Shihab gitu ya, Kak. Asik deh. Nah, Kak, makasih banyak nih, Kak, ya, untuk Kak Rere, Kak Sashi, Kak Dinda, karena udah meluangkan waktunya untuk hadir dalam diskusi kita pada hari ini. Semoga seluruh kegiatannya diberikan kelancaran sama Allah, sama Tuhan, dan semoga kita semua bisa ketemu secara langsung setelah pandemi ini selesai. Nah, buat teman-teman nih, bisa banget nonton Jenggala di di YouTube-nya BEM Visip UI gitu. Nah, maka dari itu, terima kasih juga untuk teman-teman yang telah menyaksikan screening sekaligus diskusi film Terah hari ini. Semoga pesan-pesan yang ada dalam film tersebut dapat tersampaikan dengan baik. Maka dari itu, saya Anggi Regina Alma selaku moderator pada hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan, sekiranya dapat dimaklumi. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih Kak Dinda, Kak Sashi, dan Kak Rere.